found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, semoga kita semuanya sehat ya. Maaf sebelumnya tadi ada kekurangan teknis. Siang, Bu. Ya, siang juga. Oke, hari ini kita akan masuk mata kuliah psikologi abnormal ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kalian udah masuk semua ya. Ini udah pada masuk. Ibu mungkin langsung share PPT psikologi abnormal aja ya. Oke, baik. Kita akan mempelajari hari ini tentang schizophrenia. Oke, please. Next. Oke, baik. Schizophrenia, kalian tahu nggak schizophrenia itu apa? Maksudnya apa sih dalam pikiran kalian tentang schizophrenia ini? Kalau di sini kan schizophrenia itu adalah termasuk dalam salah satu gangguan mental yang disebut dengan psikosis. Nah, pasien juga psikotik tidak dapat mengenali atau tidak memiliki kontak dengan realitas. Nah, dalam pikiran kalian schizophrenia itu seperti apa? Anggun, coba mana Anggun? Anggun ada sini? Ada. Oke. Kayaknya otomatis kali ya, ketakutan. Halo. Halo, ya? Anggun? Psikomatis bukan, Bu? Termasuk psikomatis kan? Punya apa? Jenis ketakutan gitu bukan? Oke, waiting Anggun sebentar. Sepertinya record Ibu belum agak goyang. Oke, ulangi lagi Anggun. Psikomatis bukan, Bu? Psikosomatis? Apa? Nggak dengar Ibu? Iya, kayak ketakutan bukan? Ketakutan berlebihan masih Oke, ya ketakutan berlebihan. Oke, baik. Yang lainnya siapa ya? Aris, tahu apa itu schizophrenia? Halo Aris? Halo, mana Aris nih? Aris. Mukanya mana nih? Oke, Sulis. Apa itu schizophrenia? Halo, Sulis? Apakah kamu mendengar apa yang Ibu bilang? Halo? Halo. Iya. Sulis? Apa itu schizophrenia? Yang dalam pikiran kamu itu schizophrenia apa? Halo? Sulis? Kalau Christina yang jawab boleh, Bu? Boleh. Silakan. Kalau sepengetahuan Christina itu skizofrenia yang suka berhalusinasi. Nah, dia itu suka kayak dengar-dengar orang manggil dia, contohnya kayak gitu. Itu sih kalau pemahaman Christina saat ini. Oke, bagus ya, Chris. Oke, yang lainnya? Siapa nih ya? Yang lainnya, Putri Melanda. Silakan. Apa itu schizophrenia?
Temas, ayo. Coba. Iya, Bu. Mana nih pada mukanya nggak kelihatan nih. Schizofrenia apa? Gangguan untuk berpikir ya, Bu ya. Gangguan untuk berpikir, oke. Ada lagi? Itu aja sih, Bu. Oke, baik. Makasih ya. Yang lainnya? Siapa ini? Tasya. Tasya? Halo? Tasya? Halo Tasya? Ada kemana ini? Oh ya, oke. Tasya, apa itu schizofrenia? Itu termasuk gangguan abnormal kognitifnya. Oh, lebih ke kognitif ya? Oh gitu, oke. Oke, yang lainnya, Ibu pengen tahu. Siapa aja ini? Ronika. Oke, bagus ya. Baik, benar yang kalian yang kalian jawab ya. Schizofrenia itu, kalau di sini ya, schizofrenia itu adalah termasuk dalam salah satu gangguan mental yang disebut psikosis. Apa itu psikosis? Yaitu memang benar psikosis ini yang terdiri dari ada halusinasi, ada delusi juga gitu. Oke, mungkin paling kita langsung masuk aja ya, biar lebih paham. Karena schizofrenia itu memang lebih, dia nggak akan mengerti tentang lingkungan sekelilingnya gitu. Oke, baik. Ini adalah gejala psikotik yang utama dari schizofrenia. Yang pertama yaitu delusi. Nah, delusi itu juga disebut dengan waham, yaitu suatu keyakinan yang salah yang tidak dapat dijelaskan oleh latar belakang budaya pasien ataupun pendidikannya. Pasien juga tidak dapat diyakinkan oleh orang lain bahwa keyakinan yang salah meskipun banyak bukti kuat yang dapat diajukan untuk membantah keyakinan pasien. Jadi di sini dia itu memiliki keyakinan pada dirinya, tetapi keyakinannya itu belum tentu benar gitu, belum tentu benar secara realitas gitu. Nah, ini adalah next. Nah, ini adalah jenis delusi atau waham tadi ya. Nah, ini ada delusi waham kebesaran, waham rasa bersalah. Maksudnya di sini kalau waham kebesaran itu, jadi seorang schizofrenia dia akan merasa bahwa oh saya ini seorang jenderal. Saya ini seorang jenderal atau seorang jenderal Sudirman yang terkenal gitu. Jadi dia hanya memiliki pemikiran yang itu aja gitu. Nah, itu salah satu contoh waham dari kebesaran. Selanjutnya, waham rasa bersalah. Nah, ini juga sama. Kalau waham rasa bersalah itu dia hanya merasa bersalah terhadap dirinya sendiri gitu. Misalnya entah dia tentang permasalahan apa gitu, dia merasa bersalah bahwa oh diri saya ini telah tidak baik gitu. Diri saya juga intinya dia merasa bersalah atas apapun yang terjadi dalam kehidupan dia gitu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu waham penyakit atau ill health. Waham penyakit ini dia merasa bahwa diri saya ini sakit, macam-macam sakitnya apa gitu. Intinya dia merasa bahwa dirinya itu sakit gitu. Selanjutnya yaitu waham cemburu. Nah, waham cemburu ini dia merasa jealous terus gitu ya. Dia merasa cemburu, apakah itu tentang pacarnya, apakah itu tentang istrinya. Jadi dia selalu cemburu, selalu jealous setiap ada orang gitu. Tapi memang benar ini adalah cemburu ya terhadap dirinya gitu. Seperti itu. Nah, ini juga waham pasif. Jadi dia lebih kepada lebih banyak diam gitu. Itu seperti waham pasif ya, passivity. Nah, waham kejar. Nah, ini maksudnya dia merasa dikejar-kejar orang. Jadi setiap apapun ya dalam pemikiran dia itu, oh, saya dikejar-kejar orang, mau orang gila atau orang lain gitu. Intinya dia selalu dikejar-kejar orang. Nah, ini ada waham kemiskinan juga ada ya. Nah, dia merasa selalu miskin.
selalu tidak ada apa-apa gitu dalam kehidupan dia. Jadi ini pola pikirnya ya hanya itu-itu saja. Selanjutnya waham rujukan. Jadi di sini dia merasa pengen sekali dirujuk ke tempat entah itu rumah sakit, entah itu apa ya gitu. Intinya dia merasa bahwa dirinya itu pengen dirujuk ke tempat yang mungkin dia menjadi lebih baik gitu. Tapi dia pengennya pikirannya itu saja gitu. Selanjutnya halusinasi. Nah, ini ada dua yaitu tipenya halusinasi. Nah, halusinasi itu apa? Yaitu persepsi sensorik yang salah di mana tidak terdapat stimulus sensorik yang berkaitan dengannya. Nah, halusinasi juga dapat berwujud penginderaan kelima indera yang keliru. Tapi yang paling sering adalah halusinasi dengar yaitu auditori dan halusinasi penglihatan. Nah, benar yang namanya schizofrenia di sini juga ada halusinasi. Halusinasi di sini yaitu sering sekali kalau orang tipe halusinasi tipe schizofren memiliki halusinasi, yaitu dia sering mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan realitanya. Misalnya dia ada yang bisik-bisik, ada yang bisik-bisikin dia gitu. Seperti itu ya, itu halusinasi dengar. Sedangkan halusinasi lihat, dia benar-benar ngelihat hal-hal yang tidak sesuai realita. Entah itu dia merasa ada hantu, ada apa seperti itu ya. Selanjutnya disorganized speech. Nah, ini maksudnya kekacauan dalam berbicara gitu. Dia berbicaranya incoherent, dia sembarang berbicara gitu. Jadi dia ada-ada aja yang dia bilang gitu. Selanjutnya itu disorganized behavior. Jadi maksud di sini kekacauan dalam perilakunya. Nah, maksudnya perilakunya itu tidak adaptif, tidak sesuai dengan lingkungan dan realita. Dia sembarangan berperilaku. Misalnya dia sedang apa ya, misalnya nonton balap gitu ya, balap motor atau balap mobil. Malah situasinya dia di kamar mandi ngambil helm, misalnya gitu ya, ngambil helm, dia seperti ini gitu. Apa seperti ngerasa bahwa oh saya ini sedang di mobil atau sedang di kereta seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari disorganized behavior. Nah, lanjutnya yaitu yang kelima, simptom-simptom negatif. Nah, ini misalnya berkurangnya ekspresi emosi, emosinya tuh lebih datar gitu ya. Berkurangnya kelancaran dan isi pembicaraan. Jadi pembicaraannya itu ya itu lebih pasif, lebih diam. Intinya banyak simptom-simptom negatif terhadap dirinya itu muncul semua gitu. Seperti itu. Selanjutnya next. Nah, ini adalah kriteria diagnostik tentang schizofrenia menurut DSM-4 ya. Kalian bisa juga baca ini. Intinya paling tidak terdapat 6 kriteria diagnostik schizofrenia kalau untuk mendiagnosis. Yaitu terdiri dari simptom-simptom khas, yaitu 2 atau lebih dari yang berikut ini masing-masing muncul cukup jelas selama jangka waktu 1 bulan atau kurang sedikit ya. Yang pertama ada harus delusi, ada halusinasi, pembicaranya kacau, tingkah laku kacau atau katatonik, simptom-simptomnya negatif, itu udah harus muncul. Yang kedua, yang selanjutnya itu disfungsi sosial. Maksudnya di sini dia apa ya, sosialnya itu tidak berfungsi gitu, tidak ada apa ya perilaku sosial seperti untuk bertemu orang-orang di sekelilingnya, itu benar-benar stuck seperti itu. Nah, durasi di sini juga ada simptom-simptom gangguan ini tetap ada untuk paling sedikit 6 bulan. Nah, periodenya ada 6 bulan. Mencakup paling tidak 1 bulan di mana simptom-simptom itu muncul. Selanjutnya yaitu tidak termasuk gangguan schizoafektif. Maksud schizoafektif di sini yaitu dia apa ya, lebih kepada perasaan. Jadi ini enggak ada masuk gitu. Schizoafektif ini udah enggak masuk. Kalau mau mendiagnosis seseorang schizofren, ini enggak masuk kriteria gangguan ini, udah enggak masuk gitu ya, gangguan mood. Selanjutnya yaitu tidak termasuk gangguan karena zat. Nah, ini juga sama. Jadi harus dilihat juga gangguan zat itu tidak masuk atau karena kondisi medis ya. Selanjutnya diagnosis tambahan. Schizofrenia hanya dibuat bila ada halusinasi dan delusi yang menonjol selama paling tidak 1 bulan. Nah, ini adalah kriteria untuk mendiagnosis seseorang yang mengalami schizofrenia. Nah, paling itu apa ya, presentasi dari Ibu. Nah, dari kalian semua adakah yang bertanya tentang
materi hari ini? Oke, ada yang bertanya? Bu, Christina izin Bu. Oke, terus. Bu, ini kalau misalnya skizofrenia itu bisa disembuhkan nggak Bu? Oke, baik. Bagus ya, Chris. Kalau skizofrenia itu sebenarnya kalau untuk disembuhkan sekali sih ya 50-50 ya, Chris. Karena kan itu tergantung terapi dan tergantung support dari keluarga. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena memang kebanyakan ya di rumah sakit kalau udah dimasukin ke RSJ ya, rumah sakit jiwa, yaitu kebanyakan sudah sembuh, selanjutnya kambuh kembali gitu. Ibu lihatnya seperti itu. Nah, kalau bisa sih sebelum sebelum masuk ke rumah sakit gitu ya, rumah sakit jiwa, ya alangkah baiknya memang kuatkan dulu support dari keluarga. Karena kenapa? Support keluarga itu yang akan benar-benar membangkitkan dan memotivasi seorang pasiennya untuk sembuh gitu. Bukan hanya terapinya gitu. Terapi memang iya harus gitu ya. Tetapi bila tidak ada yang namanya support keluarga, ini sangat kemungkinan besar ya tambah parah gitu ya. Sulit untuk disembuhkan gitu. Nah, contohnya aja ya, misalnya yang gangguan depresi berat lah. Memang itu kalau dibilang skizofrenia, dia masih jangkauannya masih masuk psikotik juga, tetapi kalau dibilang skizofrenia, dia masih ada sedikit waras gitu. Tapi nggak kemungkinan orang depresi bisa masuk ke skizofren gitu, karena kan mereka udah mau keinginan bunuh diri. Nah, makanya kembali lagi ke pertanyaan Christina bahwa yang namanya skizofrenia kalau untuk sembuh total itu kembali lagi ke support keluarga dan terapinya. Ibu sih lebih ke 50-50 ya gitu. Karena kembali lagi bahwa orang skizofrenia itu biasanya kognitifnya itu udah low gitu ya, udah hampir low. Bisa sih disembuhkan, tetapi ya itu terkadang juga kambuh kembali kalau udah nggak kuat dari support keluarganya gitu. Seperti itu ya, Chris. Bu, kalau boleh tahu penyebabnya itu apa sih Bu, yang menyebabkan si skizofrenia ini? Oke, baik. Bagus ya, Chris. Nah, penyebab dari skizofrenia ini bisa dari genetik, bisa juga dari dari genetik, dari permasalahan keluarga. Nah, itu juga sangat cenderung bisa membangkitkan orang tersebut terkena skizofren, dan bukan hanya itu, bisa juga dari kepribadian individu tersebut, apakah kepribadiannya introvert gitu ya. Nah, itu bisa, dan dilihat juga dari tekanan-tekanan yang terjadi pada diri klien tersebut gitu. Nah, ini juga salah satu ya, ibaratnya itulah pencetus orang tersebut bisa mengalami skizofren. Karena skizofren ini kognitifnya juga akan terganggu, bukan hanya kognitif ya, tetapi perilakunya pun juga akan berakibat gitu. Akan berakibat ke arah sana, kurang adaptif gitu. Seperti itu. Oke, Chris? Kalau tingkatan-tingkatannya Bu untuk menuju penyakit skizofrenia ini apa ya Bu? Tingkatan apa ini maksudnya? Misalnya mungkin dia dari depresi baru ke skizo. Oh gitu ya. Oh tingkatnya ya. Nah benar. Nanti akan ditelusuri dalam proses medis, baik itu medis atau psikolog klinis juga. Awalnya ya memang harus observasi dulu ya. Yang Ibu punya pengalaman sih biasanya waktu pas di RSJ itu memang kondisi orang tersebut mengalami skizofren ya karena ada something trouble di dalam keluarga, misalnya dia tidak dapat warisan gitu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan
keinginan-keinginan tersebut yang akhirnya mereka pendam sampai akhirnya karena tidak mungkin terlalu kuat keinginan tersebut sampai ke alam bawah sadar dia yang itu benar-benar kontra pada dirinya sehingga sistem saraf dan terganggu gitu sampai akhirnya pola pikir dan perilakunya juga akan berakibat. Nah itu memang perlu ditelusuri dulu baik itu dari observasi anamnesa, tahu juga berapa lama riwayat awal dari awal dari kejadiannya gitu. Itu juga harus ditelusuri kembali gitu ya. Memang di sini harus kuat wawancara dan anamnesanya. Dan itu juga harus ada tes psikotes namanya. Itu juga harus ada tes grafis, yaitu ada rosahnya juga, baum, dam semuanya lengkap. Nah itu juga harus dites dulu. Dari situ baru diambil hasilnya. Seperti itu ya, Kris? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Kris. Ada yang lain yang bertanya? Bagus ya, Kris tadi bertanya. Saya mau tanya nih. Halo? Iya, ini apa, Anggun ya? Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran ya? Iya, Anggun. Kebetulan lagi nyetir. Iya. Kan ini kan katanya tadi kalau schizofrenia itu memang gangguan mental gitu ya. Terus itu katanya tadi dibilang kalau itu bagian dari delusi gitu ya kan? Kan delusi, ilusi itu kan semua orang kan pernah Bu itu mengalaminya semua. Rata-rata kurasa manusia pasti pernah diawali dari bermimpi, terus mimpinya itu mungkin berlebihan, terakhirnya jadi ilusi, terus bisa jadi delusi kan gitu kan, berlebihan. Nah yang sini yang saya mau tanya Bu, yang termasuk delusi yang termasuk menjadi psikofrenia itu yang gimana gitu, yang sudah menjadi gangguan mental itu yang bagaimana? Gitu. Karena Halo? Halo? Ya, Ya, halo. Iya, lanjut. Nah, itu yang saya tanya gitu, Bu. Kira-kira orang yang berdelusi yang sudah termasuk gangguan mental itu gimana? Tadi kan katanya tidak mampu lagi melakukan interaksi sosial kan gitu ya tadi kalau katanya delusi. Sementara ada saya jumpain teman saya, dia suka kayak delusi gitu, tapi dia masih bisa berinteraksi dengan orang. Maksudnya kalau di suku Batak dia masih bisa beradat gitu, masih bisa melakukan aktivitasnya. Tapi ada efek lain ya, akibat dari delusi yang berlebihan itu ada efek perilakunya memang gitu. Apakah dia itu sudah termasuk gangguan mental gitu? Apakah itu sudah termasuk itu? Oke. Baik ya, Anggun, bagus ya. Sebenarnya Anggun, kalau untuk dibilang semua orang mengalami delusi, tidak semua. Karena delusi itu kembali lagi, delusi itu kan ada pembagiannya ya, waham-waham yang Ibu bilang tadi. Waham kebesaran, waham rasa bersalah, waham penyakit dan sebagainya. Nah, untuk mendiagnosis apakah orang tersebut mengalami schizofren, kita harus tahu dulu apakah mereka mengalami waham tersebut gitu. Nah, kita cari dulu waham-waham yang tadi yang Ibu jelaskan tadi itu waham apa saja gitu. Kalau misalnya wahamnya tentang waham kejar, nah itu kan kita teliti dulu, observasi dulu orang tersebut. Apakah benar dia merasa dikejar-kejar orang secara realitas, secara nyata gitu. Tetapi kalau seandainya dia tidak secara nyata, itu bisa dikatakan mereka akan mengarah ke schizofren. Tetapi untuk mendiagnosis orang tersebut menjadi schizofren harus lihat dulu ada halusinasinya enggak gitu. Karena untuk mendiagnosis orang tersebut mengalami schizofren harus ada delusi dan halusinasi. Nah, delusi tadi yaitu ada pembagiannya tadi kan di antara berapa waham tadi. Nah, itu juga harus diobservasi dulu, diwawancara dulu, dilihat dulu apakah mereka mengalami waham tersebut gitu. Apakah waham kebesaran, apakah waham rasa bersalah, atau yang lain-lain gitu. Sedangkan kalau misalnya mereka mengalami halusinasi juga, misalnya kan itu tadi ada dua, halusinasi auditori dan halusinasi dengar. Nah, halusinasi itu kan kita halusinasi ada dua,
halusinasi dengar dan halusinasi lihat. Nah, kita lihat kembali, apakah dia ada merasa bahwa dia dilihat-lihat orang gitu. Nah, orang itu benar nggak? Nyata nggak gitu. Kalau seandainya orang tersebut nyata, itu bukan gitu. Tetapi kalau seandainya dia merasa sering dilihat-lihat orang, tapi itu benar-benar nggak nyata, atau misalnya entah hantu, entah dia merasa itu bilang hantu gitu ya, atau yang lain gitu. Tapi benar itu nggak ada di sekeliling dia. Nah, itu bisa dikatakan dia mengalami halusinasi lihat gitu. Nah, kalau misalnya dia mengalami halusinasi dengar, oh ada yang bisik-bisikan saya, atau ih saya dengar sesuatu nih, ini. Tapi itu benar dia benar-benar realita nggak dia dengar gitu? Ada nggak orang yang ngomongin dia? Kalau seandainya benar-benar nggak ada, ya udah itu adalah halusinasi dengar gitu. Jadi dia harus ada 2 kriteria untuk mendiagnosis orang tersebut apakah benar yang utama ya, apakah benar dia itu mengalami schizofren, yaitu dilihat dari delusinya, dilihat dari halusinasinya, seperti itu, Anggun gitu. Ini ya Bu, ini cuman ada teman saya nih ya kan, teman sekerja lah gitu. Terus dia mungkin pada awal pernikahannya dia mungkin terjolimi lah sama mertua gitulah ceritanya ya kan. Nah kesininya tingkahnya jadi aneh Bu gitu. Dia suka, saya nggak tahu ini berhayal, tapi jadi ada perilaku yang aneh yang membuat teman-teman yang lain nggak, ini pamannya gini, kalau dia mau pulang kerja ketakutan sama mertuanya, dia histeris. Padahal udah lama ini kejadiannya sampai sekarang, yaitu kalau dia mau pulang, contohnya dia suka ngobrak-ngabrik atau gini, dia mau pulang dia ketakutan, histeris. Baru nanti atau dia dari rumah ke sekolah dia berantakan. Kalau kami tanya kenapa kok bisa berantakan? Iya, aku baru dipukulin sama mertuaku gitu. Jadi suka banget. Padahal itu udah kami pelajari nggak ada. Itu yang dialaminya itu semua nggak ada gitu. Tapi dia bisa melakukan segala aktivitasnya termasuk menjadi seorang guru gitu. Apakah itu bisa termasuk seorang apa? Termasuk seorang? Termasuk menjadi seorang guru pengajar gitu. Untuk dia mengajar nggak ada yang terganggu gitu, nggak ada yang ilmunya nggak ada yang terganggu menyampaikan ilmu itu. Dia yang terganggunya ketika dia mengingat dia mau pulang ataupun mau datang ke sekolah, ada tingkah yang aneh sama dia, suka berbohong gitu kan. Suka berbohongnya? Jadi, suka gimana? Dia berbohong, dia itu kayak dijolimin banget sama mertuanya gitu. Pamannya bajunya apanya suka diambilin, terus dia dipukul sama mertuanya sampai disekat, diikat gitu loh Bu. Suka itu omongannya dia. Itu omongannya dia. Iya, itu omongan dia gitu. Apakah itu Padahal benar? kita udah tanya gitu, itu nggak ada gitu. Jadi memang dari awalnya memang dia sama mertuanya emang nggak cocok gitu kan. Tapi kesininya dia jadi suka berhalusinasi bahwa dia itu seakan-akan dilukai sama mertuanya terus gitu. Bahkan anak-anaknya juga dia luar biasa proteknya sama mertuanya, saking takutnya dia berpikir mertuanya ini akan kayak membunuh anaknya gitu. Itu yang saya lihat dari teman saya, karena kebetulan kita berbicara soal delusi gitu. Itu gimana Ibu? Oke, Anggun tadi bilang sudah termasuk gangguan mental gitu. Tunggu ya, Anggun tadi bilang dia merasa ingin membunuh apa tadi? Dia itu ngerasa kalau dia itu kayak mau dibunuh gitu, kayak mau dibunuh sama mertuanya, kayak mau dipukulin, dijolimin, barangnya semua diambilin. Oh, tapi itu benar-benar nggak terjadi ya? Benar-benar nggak terjadi? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan kita kenal sama mertuanya yang baik gitu loh, baik lah. Mungkin awalnya mereka ada percecokan di awal pernikahan gitu, tapi makin kesininya dia makin kayak udah gimana gitu, kayaknya nggak terkontrol gitu. Terlalu berlebihan menyampaikan, bahkan sampai dibilang kalau anaknya mau dibunuh sama mertuanya gitu, mau diracunin sama mertuanya. Jadi anaknya ini diprotek banget, diapain gitu loh Bu. Jadi ada perilakunya yang membuat kita itu risih gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah benar-benar diobservasi, apa benar yang dibilang dari teman kamu itu tidak ada realitanya gitu ya, benar-benar tidak terjadi, ya di situ kita pasti akan tanda tanya, apakah dia mengalami gangguan mental gitu ya? Karena memang orang yang akan mengalami gangguan mental itu adalah orang-orang yang akan mengalami tertekannya luar biasa.
Iya, Nah, ini makanya kayaknya begitu dia. Jadi kayak dia sedikit aja digigit semut aja kayaknya udah berlebihan over. gitu loh. Saking udah tertekannya hidupnya menurut dia gitu. Teriaknya gitu loh. Oke. Ibaratnya gitulah kalau Oke, yang Anggun telusuri, apakah teman tersebut memang pernah udah lama cekcoknya atau memang tentang apa gitu, tahukah? Maka memang ini harus ya mendalam kayaknya dia ya. udah lama nggak cocok sama mertua dari awal pernikahan. Mungkin dia kurang direstui sama mertuanya gitu. Tapi udah lama, 20-an tahun loh, Bu. Nah, Tapi dia tetap menyimpan rasa sakit hatinya gitu. Jadi dia terakhirnya tindakannya udah aneh-aneh. Sekarang ini pun bahkan udah aneh-aneh. Bahkan dia suka mau sekarang udah ke histeris, malah dia udah mau teriak-teriak gitu. Sekarang ini. Ya, kalau Udah emang itu dia udah mau teriak-teriak, tolong aku mau dibunuh, aku nggak mau pulang. Udah gitu malahan sama kami. Itu posisi ini. dia seperti itu posisinya di Jadi mana? kita nggak tahu apa dia di situ, nggak ngerti sampai sekarang, sampai teman-teman tanya gimana ya kamu udah belajar psikologi tapi udah begitu aduh aku kurang paham, aku gini-gini udah gitu jadinya. Karena kan kita bicara delusi gitu, apakah dia udah delusi gitu. Oke, gini, Anggun, ketika dia berteriak tadi, itu posisinya di mana? Posisinya di dekat kalian kah? Atau di rumahnya? Atau di mana? Karena memang ini harus mendalam. Harus observasinya sangat mendalam. Enggak langsung kita menjudge bahwa orang tersebut langsung gangguan, enggak gitu. Makanya Ibu paling akan bertanyanya sampai dalam sekali gitu. Karena kita harus ada hasil observasi dan hasil wawancara gitu. Nah, ini hasil wawancaranya bukan hanya pada dia gitu, karena kalau orang yang mengalami gangguan mental, biasanya orang itu kan akan berbohong, macam-macam ngomongnya. Jadi kita harus mengambil data dari orang terdekatnya, apakah itu orang tua, apakah itu adiknya, apakah itu lingkungan sekitarnya, ataukah temannya. Nah, itu harus diambil data. Nah, itu harus mendalam, bukan hanya langsung menjudge gitu. Tapi untuk sementara ini yang Anggun bilang, ya mungkin ada indikasi. Ibu baru bisa bilang hanya indikasi. Karena ibu nggak bisa langsung menyimpulkan. Karena datanya harus banyak. Datanya harus banyak dikumpulkan. Gitu ya Anggun ya. Karena ibu nggak bisa langsung menjudge bahwa orang tersebut, oh langsung gangguan itu nggak bisa. Tapi harus ada indikasinya. Kalau emang itu benar yang dibilang Anggun, itu ada indikasi ke arah sana ya. Oke Anggun, seperti itu ya. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari teman kita Anggun ya. Oke, ada yang lainnya yang bertanya? Ada yang lainnya bertanya? Apa udah bisa dipahami? Ibu, ada pertanyaan dari Mita dari chat. Oke, iya ya. Ibu nggak ngeliat pula chatnya. Nggak kedengaran. Udah pada dengar ya semuanya suaranya ya? Apakah, ini pertanyaan dari Mita ya, apakah berangan-angan tinggi pada schizofrenia? Ibu tanyakan kembali ya, berangan-angan tinggi seperti apa gitu ya Mita ya? Karena harus lebih detail. Oke, mana Mita? Mita. Halo Mita, suaranya? Hidupin mikrofonnya. Halo Mita, mana suara Mita? Halo Mita. Mita. Iya. Oke. Tunggu dulu. Mita nggak ada ya suaranya nih. Oke, ini ada yang mau bertanya, apa yang menjawab ya? Si Ronika, silakan Ronika. Mana Ronika? Kok nggak kelihatan nih mukanya di sini? Ronika. Kamu? Oh, oke Ronika. Hidupin mikrofonnya. Makanya nggak tahu. Oke, lanjut. Oke, izin. Mungkin aku mau nambahin. Memperjelas pertanyaan dari Mita. Apakah orang yang berangan terlalu tinggi bisa menyebabkan skizofrenia? Nah, jadi yang berangan ini mungkin maksudnya setiap hari dia berangan-angan sampai dia sulit untuk membedakan mana yang
uh, Halo, dengar berangannya. suaranya? Kuat-kuat suaranya ya, Ronika. Halo, Ronika. Ronika, suaranya lebih kuat. Iya, Bu. Ya. Mungkin aku bisa nambah pertanyaan dari Mita. Apakah orang yang berangan tinggi itu bisa menyebabkan skizofrenia? Nah, sebenarnya itu tergantung sih. Tergantung bagaimana hayalannya. Nah, misalnya contohnya hayalannya tuh dia nggak bisa kontrol. Misalnya dalam satu hari ini, pagi sampai malam dia terlalu berhayal. Nah, seseorang yang selalu berhayal, otomatis itu akan menjadi kecanduan. Sehingga sulit untuk membedakan mana realita dan mana yang khayalannya. Mungkin itu yang bisa aku nambahin. Oke, bagus ya Ronika. Memang benar, kita kembali lagi. Kenapa Ibu bertanya lagi ya dari pertanyaan dari Mita bahwa seperti apa, berangan-angan tinggi seperti apa gitu. Makanya Ibu masih pertanyakan, masih banyak yang ditanya gitu. Berangan-angan tinggi seperti apa yang dia inginkan, apa kemauan dia kan gitu. Tetapi karena yang bertanya ini belum bisa terlihat ya. Tapi alhamdulillah ada yang menjawab yaitu Ronika. Oke, makasih Ronika. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Siapa? Temas? Iya, Bu. Siapa? Oke, Temas lanjut. Saya mau tanya, Bu. Skizofrenia ini apakah benar-benar suatu penyakit atau hanya suatu keadaan hilangnya kesadaran, Bu? Oke, baik. Kalau bagus ya. Nah, kalau untuk dibilang penyakit kembali lagi, skizofrenia ini kita arahkan ke gangguan disorder ya, gangguan mental disorder. Nah, ini lebih kepada ada masalahnya tadi Ibu bilang psikosis, psikotik. Nah, itu ada kemungkinannya harus ada gejala 2 tadi, yaitu ada halusinasi dan ada delusi. Nah, kalian harus tahu dulu delusi dan halusinasinya seperti apa. Itu harus dilacak, harus digali, harus diobservasi, harus dianamnesa. Nah, itu yang Ibu bilang. Kenapa kita juga ya ini ya. Nah, jenis delusi ini. Nah, ini harus dicari dulu. Apakah mereka ada yang terkait dengan delusi yang seperti ini gitu. Yang diantara yang bermacam-macam ini gitu. Harus digali dulu. Nah, kalau emang ada, oke, kita lanjut ke halusinasinya. Apakah dia merasa ada halusinasi yang terjadi pada dirinya? Nah, itu juga harus digali. Nah, halusinasi juga ada 2, auditori dan melihat ya. Nah, itu juga harus diobservasi lagi, dianamnesa lagi. Apakah ada terjadi pada mereka gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang harus dilihat dulu kriterianya dulu. Barulah kita lihat bagaimana perilakunya, behaviornya. Nah, di situ. Nah, dilihat juga apakah ada dampak ketika perilaku dan mentalnya seperti itu, apakah ada dampak di sekelilingnya, disfungsi sosial tadi. Nah, itu kembali lagi, dilihat lagi adaptifnya, adaptif atau enggak adaptif gitu ya. Nah, kembali dari pertanyaannya apa Temas tadi, ya kalau dibilang sakit ya pasti sakit orangnya gitu. Karena semuanya ya kayak mentalnya terganggu, ya kan? Perilakunya pun terganggu. Nah, aktivitasnya pun pasti akan terganggu gitu. Makanya kenapa dia masuk ke dalam disorder, mental disorder. Seperti itu ya, Temas? Ada? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi terkait materi hari ini? Ibu, itu pertanyaan dari Mita katanya nggak dengar suaranya, Bu. Oh, soalnya mikrofonnya dari tadi nggak diidofin si Mita. Dia lupa terus mute. Ada pertanyaan dari Tasya, Bu, di chat. Apa? Ada pertanyaan dari Tasya di chat. Oke. Tasya. Ibu izin bertanya, apakah ketika seseorang terkena skizofrenia ini tidak segera ditangani, makin parah atau makin parah atau bagaimana ya, Bu? Oke, benar. Terima kasih pertanyaan dari Tasya. Ya benar, ketika orang tersebut memang benar didiagnosis skizofrenia gitu ya. Nah, tetapi tidak ditangani dengan cepat, ya pasti akan menjadi parah dan lebih parah gitu. Makanya Ibu kembali lagi tadi, kenapa Ibu bilang support keluarga itu sangat menunjang kesembuhan dari pasien atau
keluarga yang terkena schizofren itu gitu. Karena itu support keluarga itu nomor 1, barulah terapi. Memang terapi sangat menjanjikan juga ya, sangat menolong juga bagi yang pasien yang terkena gangguan ini gitu. Tapi support keluarga lah yang akan mendorong akan menjadi baik kondisi mental dan kondisi perilaku dari klien tersebut seperti itu. Ya, Tasya. Oke, ada pertanyaan kembali? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Oke. Udah paham materi hari ini semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Mana suara yang lainnya? Suara yang lainnya mana? Paham, Udah. Bu. Paham, Bu. Oke, udah pada bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu, kalau emang udah apa ya, udah mengerti semuanya, baik, Ibu akhiri ya